Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat digital. Saat ini kami berada di ruang kerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Kadis. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Kadis, terkait dengan tugas pokok di Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri, tentunya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 bisa diuraikan secara struktur dari dinas. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli dalam melaksanakan tugasnya tentu didasari dengan Peraturan Bupati Toli-Toli Nomor 2 Tahun 2019, di mana Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan misi ke-9 itu yakni mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan. Nah itu terdiri dari 1 sekretaris dinas, 4 bidang dan 2 UPT. Dalam melaksanakan tugas ini tuh tentu kita memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari pejabat struktural 12 orang, kemudian pejabat fungsional 13 orang. Pelaksana tugas staf atau staf PNS itu terdiri dari 30 orang, kemudian tenaga pegawai non ASN atau tenaga lapangan itu terdiri dari 174 orang. Itu barangkali. Ya, untuk bidang masing-masing yang menaungi dalam struktur itu, bidang-bidang apa semua itu, Pak Kadis? Siap. Terkait dengan bidang-bidang, kita terdiri dari 4 bidang, yakni bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 sendiri, kemudian bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan. Nah, itu. Baik, dari beberapa poin terkait dengan visi misi dari Pemda Kabupaten Toli-Toli, kemudian terkait dengan capaian yang berkaitan dengan visi misi Pemda, kira-kira seperti apa capaian dari Dinas Lingkungan Hidup dari tahun 2021 hingga di akhir 2022? Oke. Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya itu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Di bidang tata lingkungan itu sendiri memiliki tugas pokok dan fungsi itu melaksanakan pengendalian terhadap lokasi taman-taman yang ada di Kabupaten Toli-Toli, yakni perawatan dan penanaman kembali atau penghijauan terhadap taman-taman yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Nah itu. Kemudian bidang persampahan itu sendiri tentu dalam hal ini di samping saya ada kepala bidang persampahan, nanti mereka mungkin bisa jelaskan apa yang mereka sudah capai dan apa yang mereka lakukan sekarang. Ya. Baik, ya Pak Kadis, terima kasih, dan tentunya ini masalah sampah ini merupakan masalah yang tidak akan pernah ada habisnya, begitu ya. Dan kira-kira dari bidang persampahan bagaimana mengatasi sampah khususnya di beberapa kelurahan yang ada di Kecamatan Baholan? Iya, jadi yang pertama saya juga ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Teknik dan strategi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli dalam upaya pengelolaan sampah, khususnya terpadu dalam kerangka menyikapi bagaimana sebenarnya permasalahan pengelolaan sampah yang di Kabupaten Toli-Toli. Pada dasarnya, dalam konteks kurun waktu 2021 sampai dengan 2023 ini, alhamdulillah beberapa kegiatan utamanya di Dinas Lingkungan Hidup bidang persampahan dan pengelolaan limbah Kabupaten Toli-Toli ini sudah melakukan upaya-upaya maksimal dalam kerangka pencapaian misi ke-9 Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati dalam menyelenggarakan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Nah, utamanya di persoalan ini meninggalkan beberapa pekerjaan rumah yang patut menjadikan pemerintah daerah untuk bisa menyikapi dan menindaklanjuti, utamanya dari konteks regulasi sendiri. Nah, di regulasi ini kan kita masih dalam upaya bagaimana peran pemerintah daerah dari eksekutif dan legislatif menyempurnakan baik secara
pengelolaan sendiri maupun penegakan sanksi terhadap mereka-mereka yang berupaya untuk tidak taat dan tidak patuh terhadap. Ya, seperti sanksi seperti apa itu, Pak? Jadi di dalam peraturan daerah nomor 13 tahun 2018 pasal 37, di sini ditegaskan bahwa barang siapa atau siapa saja yang membuang sampah tidak pada tempatnya, maka diberikan 2 sanksi. Yang pertama sanksi adalah kurungan badan selama 3 bulan dan membayar denda sebanyak 25 juta rupiah. Nah, hal ini yang masih menjadikan pekerjaan dan patut juga kita perlu didukung secara penuh oleh pemerintah daerah sendiri. Kenapa? Karena bagi kami penegakan sanksi sendiri ini harus diikut sertakan atau harus berbanding lurus dengan pelayanan daripada Dinas Lingkungan Hidup untuk utamanya penegakan ataupun penanganan sampah sendiri. Nah, hal ini banyak masih terdapat di beberapa kelurahan, utamanya 6 kelurahan di Kecamatan Bawelan ini, yang menjadikan pekerjaan turun-temurun dari tahun ke tahun yang memang sama sekali belum terselesaikan. Tetapi upaya Bapak Kadis Lingkungan Hidup sendiri ini masih kami rumuskan dalam bentuk bagaimana strategi kita di 2023 untuk meminimalisir daripada penanganan sampah khususnya wilayah Kecamatan Bawelan. Ya. Jika kita berbicara masalah sampah, tentunya ada kategori yang memisahkan jenis-jenis sampah. Sampah itu ada terbagi dalam beberapa jenis. Ya, jadi kalau kita mau lihat pemilahan sampah, di sini jenis sampah ini ada 2. Yang pertama organik dan non-organik. Organik sendiri kita bisa gambarkan bahwa sampah-sampah atau sisa makanan dari rumah tangga masyarakat ini yang kita katakan bahwa disinilah sebenarnya ladang ataupun memang benar-benar sumber sampah. Ya. Jadi kenapa masalah sampah itu tidak akan pernah berakhir sampai dengan bumi itu berakhir juga? Karena sumber sampah yang ada di masyarakat itu memang benar-benar ada dari rumah tangga sendiri. Nah, sehingga yang perlu memang benar-benar kita ajak adalah masyarakat untuk taat dan paham dulu terkait dengan bagaimana mereka tahu cara memilah sampah dan membuang sampah pada tempatnya. Ya. Baik, dari jenis sampah 2 ini, organik dan non-organik, kira-kira di Kecamatan Bawelan sendiri, sampah jenis apa yang paling banyak dihasilkan masyarakat? Iya, kalau kita mau berbicara jumlah sampah, baik itu organik maupun non-organik, jumlah sampah organik ini bisa kita katakan 60% lebih banyak ketimbang sampah plastik yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Tetapi sejujurnya, bahwasanya kalau kita mau melihat dari tahun ke tahun, jumlah produksi sampah terbesar dan belum terkelola adalah jumlah sampah plastik atau jumlah sampah non-organik sendiri. Nah, alhamdulillah Kabupaten Toli-Toli utamanya pemerintah daerah ini sudah terbantu dengan kehadiran Bank Sampah Toli-Toli Mandiri dalam kerangka bagaimana pengolahan sampah non-organik sehingga menjadi peningkatan nilai ekonomi bagi daerah Kabupaten Toli-Toli sendiri. Nah, ini kan bisa kita lihat contoh di tahun 2019 sampai dengan kurun waktu 2021 sudah hampir sekitar 7.000 ton sampah plastik yang dieksekusi mulai dari daerah pulau dan pesisir laut yang dilakukan penanganan secara sistematis oleh Bank Sampah Toli-Toli Mandiri bekerja sama dengan DLH dalam konteks bagaimana mengupayakan dari Dampal Selatan sampai dengan Toli-Toli Utara. Tentunya dinas terkait juga berkolaborasi begitu ya. Iya, jadi tidak henti-hentinya Dinas Lingkungan Hidup menggandeng ataupun mencari mitra kerja utamanya sebagai pegiat-pegiat lingkungan dalam kerangka bagaimana menjadikan satu strategi atau satu teknik yang nantinya bisa melakukan upaya maksimal dalam hal pengolahan sampah di Kabupaten Toli-Toli sendiri. Ya baik, untuk gambaran secara umum kira-kira dalam per hari itu masyarakat Toli-Toli atau khususnya ada di Kecamatan Bawelan dalam per harinya itu bisa menghasilkan berapa ton sampah? Jadi kalau kita berhitung sampah yang dihasilkan oleh masyarakat itu per orang berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Lingkungan Hidup, ini kita tahu sendiri bahwa manusia baik itu balita sampai dengan dewasa kita kategorikan bahwa mereka bisa menghasilkan sampah dari 0,5 sampai dengan 7,5 kg. Nah, sehingga asumsi kita bahwa sampah yang dihasilkan oleh masyarakat khususnya di Kecamatan Bawelan per hari itu berkisar di antara 150 sampai dengan 170 ton per hari. Iya, dari nilai yang cukup fantastis ya dalam perharinya itu kira-kira untuk tempat pembuangan akhir itu mampu tidak menampung itu?
Jadi kalau kita berbicara terkait dengan tempat pemprosesan akhir, dalam hal ini TPA Kabinuang sebagai tempat pembuangan akhir daripada Dinas Lingkungan Hidup untuk pengelolaan sampahnya, masih dalam konteks sebatas taraf penanganan sampah. Jadi kita memang masih perlu bergerak dari tataran sistem yang kita masih melakukan sistem open dumping beralih kepada sistem yang menggunakan sanitary landfill. Nah, sanitary landfill ini masih perlu kajian-kajian akademis, masih perlu kajian-kajian secara telaah yang resmi, sehingga menghasilkan satu bentuk penyediaan sarana yang benar-benar maksimal dan benar-benar sampai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan berdasarkan undang-undang. Iya. Berdasarkan ini Pak Kadit, dari 150 ton yang dihasilkan sampah dalam perharinya, kira-kira dalam per hari itu armada yang mengangkut ke tempat pembuangan akhir itu dalam sehari? Iya, jadi alhamdulillah baik semenjak Dinas Lingkungan Hidup itu berdiri, sarana prasarana yang disiapkan dan diakomodir oleh pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup, kendaraan roda 4 itu berjumlah 8 unit. Nah, kemudian semua berfungsi. Semuanya berfungsi, alhamdulillah. Nah, sekarang kita berhadapan dengan kondisi atau masalah yang juga memang benar-benar sangat memprihatinkan, karena sampai dengan sekarang ini kondisi sarana prasarana yang ada di Dinas Lingkungan Hidup harus benar-benar perlu diremajakan, karena memang umur pakai daripada kondisi sarana tersebut sudah bisa dikatakan tidak layak atau memang benar-benar sudah tidak dianggap bahwa ini memang betul-betul membantu pemerintah dalam hal pengelolaan sampah sendiri. Iya, baik. Kira-kira bagaimana dari Pak Kadis ya mengantisipasi agar sampah yang ada di masyarakat ini tidak menumpuk dalam perharinya itu? Ya. Bagaimana mengantisipasi? Ya, terkait dengan sampah yang sering menumpuk di mana-mana ini, tentu dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup perlu edukasi kepada masyarakat itu sendiri, baik melalui poster-poster ataupun penyampaian secara lisan. Nah, yang lebih penting lagi tentu kesadaran masyarakat ini membuang sampah pada tempatnya itu lebih meningkatkan kepada tidak tertumpuknya sampah. Dalam hal ini juga kita tentu perlu kolaborasi dengan semua stakeholder, baik swasta maupun pemerintah. Kalau di bidang swasta itu khususnya mungkin kelurahan-kelurahan menghimbau kepada seluruh masyarakatnya untuk mengolah sampah dan membuang pada tempatnya di sarana-sarana yang telah disiapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Nah, itu barangkali. Kira-kira untuk metodenya, ada beberapa metode untuk pengelola sampah seperti itu, bisa dijelaskan? Ya, metode-metode yang kami lakukan itu melalui edukasi. Tentu dalam hal ini kami turun memberikan himbauan melalui pampel-pampel atau mobil-mobil pengumuman. Kemudian kita lakukan sosialisasi baik secara berkelompok maupun door to door dengan melibatkan semua stakeholder tadi, baik swasta maupun pemerintah daerah sendiri, khususnya kelurahan. Dan dalam hal ini ada beberapa pegiat lingkungan itu yang kami dalam binaan kami itu melakukan sosialisasi sendiri di lokasi-lokasi tertentu. Dan ini juga kami berikan warning kepada masyarakat yang tidak taat kepada pembuangan sampah itu, supaya betul-betul kita ini ada penindakan sehingga ada sifatnya jerah terhadap pelaku-pelaku, efek jerah terhadap pelaku-pelaku pembuang sampah yang tidak pada tempatnya. Ya, kalau untuk metode 3R itu seperti apa itu? Itu metode 3R itu adalah pemilahan sampah organik, anorganik, dan sampah berlimbah beracun dan berbahaya. Lingkungan hidup, kegiatan seperti apa yang berkaitan dengan retribusi? Terkait dengan retribusi, mungkin yang perlu kami sampaikan di sini bahwa apabila pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana, tentu dalam hal ini kita wajib untuk memungut retribusi. Dalam hal ini ada beberapa tempat-tempat sampah yang kami sudah tempatkan, utamanya di tempat usaha-usaha masyarakat itu kami sudah sediakan sarana tempat sampah. Tentu dalam hal ini dengan penyediaan sarana ini mereka berkontribusi untuk membayar retribusi yang ada ke Dinas Lingkungan Hidup untuk disetorkan sebagai APBD-nya kita. Untuk semua kelurahan begitu? Tidak semua kelurahan, tetapi Kecamatan Bolan ini khususnya ada sebagian besar kita sudah tempatkan, terutama itu pada pelaku-pelaku usaha. Namun dalam hal ini mungkin kita ke depannya perlu peningkatan lagi sarana prasarana itu. Iya, baik. Yang terakhir ini Pak Kadis, ke depannya Toli-Toli bisa meraih predikat Adipura gitu. Bagaimana dari? Iya, tentu untuk meraih Adipura ini kita selalu
optimis untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Kabupaten Toli-Toli khususnya, sehingga kami himbau kepada seluruh masyarakat keterlibatannya itu untuk mengolah sampah dengan baik dan memberikan support kepada masyarakat yang membuang sampah pada tempatnya, dan juga kepada kelompok-kelompok pegiat lingkungan. Ada dua kelompok pegiat lingkungan yang kami usulkan untuk mendapat penghargaan dari Presiden ini, bahwa yang layak memang untuk mendapatkan penghargaan itu di mana mereka sudah membantu pemerintah dalam pengelolaan sampah, sehingga kita usulkan, dan mudah-mudahan ini di bulan Agustus kita mendapat tanggapan dari Presiden berapa sendiri. Jumlah kelompok itu Pak Kadis? Kelompok yang ada itu yang ada di BST ya? Ya, BST sendiri, itu yang ada di Kalangkangan. Itu kami sudah usulkan karena ada beberapa upaya mereka melakukan pembersihan pantai, melibatkan anak-anak sekolah, kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Baik. Ya. Dan yang terakhir ini Pak Kadis ya, Pak Kabir, kira-kira untuk kedepannya harapan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli agar Pemda bisa mendukung sepenuhnya, semaksimal mungkin program-program kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup? Ya, oke, harapan kami, mari kita sama-sama menjaga kebersihan di Kabupaten Toli-Toli, khususnya di bidang persampahan ini sendiri sudah berupaya melakukan ini, tentu tanpa dukungan dari semua stakeholder, masyarakat dan swasta tidak bisa akan tercapai apa yang kita harapkan. Untuk itu, lewat kesempatan informasi-informasi baik secara pampel-pampel itu sendiri, kita himbau selalu masyarakat agar membantu pemerintah daerah untuk menangani sampah yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Baik, Pak Kadis, terima kasih atas waktunya Pak Kadip, terima kasih banyak. Dan sahabat digital, tentunya dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli dan dinas terkait, dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup, dan tentunya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli agar pentingnya menjaga lingkungan sekitar dan agar kita terbebas dari sampah. Saya Risdawati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.